Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya anak ibu pada pagi hari ini? Sehat selalu ya. Baik anak-anak, pada pagi hari ini kita bertemu dalam pembelajaran daring, yaitu tema 2, subtema 3. Bahasa Indonesia. Mencari informasi melalui teks atau pengamatan gambar. Perhatikan anak-anak. Ketika mengamati gambar, kita dapat menggali informasi dengan cara membuat pertanyaan. Kamu dapat membuat pertanyaan sesuai dengan informasi yang ingin kamu peroleh. Menuliskan cerita berdasarkan pengamatan gambar. Perhatikan anak-anak. Ayah menulis cerita tentang pengamatan di sekolah. Ikutilah langkah-langkah berikut. 1. Amatilah gambar dengan cermat. Misalnya, wujud benda pada gambar. 2. Dengarkan cerita gurumu dengan seksama. 3. Buatlah cerita singkat berdasarkan gambar dan cerita yang kamu dengar. 4. Gunakan dengan bahasa yang baik dan benar. Menjelaskan makna kosakata keragaman wujud benda. Masih ingatkah kamu cara menemukan makna kata? Wujud dan kegunaan benda bermacam-macam. Salah satunya adalah benda padat. Menuliskan cerita berdasarkan pengamatan gambar. Yuk, perhatikan anak-anak. Kamu dapat menulis cerita dengan mengamati gambar. Misalnya, gambar tentang permainan tradisional. Amatilah gambar dengan seksama agar dapat menyebutkan benda yang digunakan. Membuat pertanyaan sesuai gambar. Kamu dapat mengetahui berbagai hal dengan mendengarkan. 1. Dengarkanlah cerita dengan seksama. 2. Catatlah hal-hal penting dalam cerita tersebut. 3. Tulislah pertanyaan menggunakan kata tanya. Apa, mengapa, kapan, di mana, siapa, dan bagaimana. Sesuai jenis informasi yang ingin kamu peroleh. Mengidentifikasi makna kata dalam teks. Ayo anak-anak perhatikan. Mempelajari kata-kata yang berkaitan dengan olahraga. Jika terdapat kata-kata yang belum dipahami, diskusikan atau mencari arti kata tersebut di kamus. Baik, kita lanjutkan pelajaran matematika. Menyelesaikan soal cerita tentang pembagian. Pembagian berarti membagi benda menjadi beberapa kelompok sama banyak. Pembagian juga berarti melakukan pengurangan berulang hingga habis. Bacalah cara pengerjaan soal di buku beserta penyelesaiannya. Menyelesaikan soal yang berkaitan dengan pembagian. Kamu dapat menghitung hasil pembagian dengan cara pengurangan berulang. Perhatikan contoh berikut anak-anak. Dedi mempunyai 24 butir kelereng. Dedi akan memberikan kelerengnya untuk 3 temannya sama banyak. Berapa kelereng yang diterima setiap anak? Penyelesaiannya. Dedi mempunyai 24 kelereng. Dedi memberikan untuk 3 temannya sama banyak. Kalimat matematikanya adalah 24 dibagi 3. Artinya 24 dikurangi 3, 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 sama dengan 0.
24 dibagi 3 sama dengan 8. Jadi, banyak kelereng yang diterima setiap anak adalah 8 butir. Menentukan hubungan perkalian dan pembagian. Dari operasi pembagian yang diketahui, kita dapat menuliskan bentuk perkalian. Perhatikan contoh berikut anak-anak. 18 dibagi 3 sama dengan 6. Artinya sebagai berikut. 18 kelereng dikelompokkan menjadi 3 bagian. Masing-masing ada 6 kelereng. Perhatikan anak-anak di sini ada 3 kelompok. Setiap kelompok terdiri atas 6 kelereng. Dapat ditulis 3 kali 6 sama dengan 18. 18 dibagi 6 sama dengan 3. Artinya sebagai berikut. 18 kelereng dikelompokkan menjadi 6 bagian. Masing-masing ada 3 kelereng. Perhatikan, ada 6 kelompok. Setiap kelompok terdiri atas 3 kelereng. Dapat ditulis 6 kali 3 sama dengan 18. Menghitung hasil pembagian. Perhatikan anak-anak. Hasil pembagian dapat dihitung dengan pengurangan berulang sampai 0. Hasil pembagian juga dapat diketahui dengan mengingat hasil perkalian atau melihat tabel perkalian. Anak-anak, perhatikan tabel pembagian angka 1 sampai dengan angka 10. Baik anak-anak, kita lanjutkan pelajaran PPKN. Menyebutkan tata tertib di sekolah. Ayo anak-anak perhatikan, tata tertib merupakan peraturan yang harus dilaksanakan dan ditaati. Mematuhi tata tertib membuat hidup menjadi lebih disiplin. Contoh tata tertib di sekolah adalah memakai seragam sesuai jadwal. Coba perhatikan nih contohnya. Seragam hari Senin. Ini seragam hari Jumat ya. Menyebutkan hal yang harus dilakukan di sekolah. Anak-anak perhatikan gambarnya. Melakukan piket kelas sesuai jadwal. Memakai seragam yang bersih dan rapi. Berdoa sebelum memulai pelajaran. Menyebutkan hal yang tidak boleh dilakukan di sekolah. Perhatikan gambarnya anak-anak. Anak-anak tidak boleh membuang sampah sembarangan. Seharusnya anak-anak membuang sampah pada tempat sampah. Menyebutkan manfaat mematuhi tata tertib di sekolah. Semua aturan bermanfaat untuk menjaga ketertiban, keamanan, dan kenyamanan di sekolah. Perhatikan anak-anak contoh tata tertib di sekolah beserta manfaatnya. Datang tepat waktu. Manfaatnya tidak ketinggalan pelajaran. Mendengarkan guru mengajar, manfaatnya mendapat ilmu. Sebaliknya, tata tertib yang dilanggar dapat berakibat tidak baik. Datang terlambat ke sekolah dapat berakibat ketinggalan pelajaran. Membuang sampah sembarangan dapat berakibat lingkungan sekolah menjadi kotor. Baik anak-anak, kita lanjutkan pelajaran SBDP. Menyebutkan alat dan bahan untuk menggambar imajinatif.
Gambar imajinatif adalah gambar yang dibuat berdasarkan khayalan. Banyak alat dan bahan yang dapat kamu gunakan untuk menggambar. Contoh alat dan bahan: buku gambar pewarna, misalnya pensil warna, spidol warna, krayon, atau cat warna. Lalu penggaris, pensil, penghapus, dan rautan. Menggambar imajinatif. Gambar imajinatif merupakan gambar yang dibuat dari hasil khayalan seseorang. Gambar imajinatif biasanya menggunakan alat berupa buku gambar, pensil, pensil warna, penggaris, dan penghapus. Jika kamu menggambar menggunakan krayon, kamu dapat mewarnai dengan cara gradasi atau gelap terang. Coba anak-anak perhatikan gambar. Langkah-langkah mewarnai dengan cara gradasi. 1. Gambarlah sketsa dengan pensil. 2. Warnailah bagian tepi gambar dengan warna gelap. 3. Warnailah bagian dalam dengan warna terang. Menggambar imajinatif benda di sekitar. Perhatikan anak-anak, langkah-langkah menggambar imajinatif. 1. Buatlah sketsa gambar benda menggunakan pensil. 2. Buatlah latar belakang gambar. 3. Tebalkan sketsa gambarmu. 4. Warnai gambar menggunakan krayon atau pensil warna. 5. Warnailah pula latar belakang gambar. Demikianlah penjelasan dari Ibu kali ini. Setelah anak-anak mendengarkan penjelasan dari Ibu, semoga anak-anak dapat memahaminya. Baik anak-anak, pada hari ini Ibu akan memberikan tugas. Tugas bahasa Indonesia. 1. Membaca, ayo membaca halaman 113, kemudian menjawab pertanyaan halaman 114 sampai dengan halaman 115 yang bawah. 2. Mengerjakan, ayo berlatih halaman 125 sampai dengan halaman 126. 3. Mengerjakan, ayo mencoba halaman 142 sampai dengan halaman 143. 4. Mengerjakan, ayo mencoba halaman 143. Tugas matematika. 1. Mengerjakan, ayo mencoba halaman 117 sampai dengan halaman 118. 2. Mengerjakan, ayo berlatih halaman 119 sampai dengan halaman 120. 3. Mengerjakan, ayo berlatih halaman 134 sampai dengan halaman 136. 4. Mengerjakan, ayo berlatih halaman 136 sampai dengan halaman 137. 5. Mengerjakan, ayo berlatih halaman 138. 6. Mengerjakan, ayo berlatih halaman 145 nomor 1 sampai dengan nomor 5 yang atas. 7. Mengerjakan, ayo berlatih halaman 164. 8. Mengerjakan, ayo berlatih halaman 166 nomor 1 sampai dengan nomor 5 yang atas. Tugas PPKN. 1. Mengerjakan, ayo menulis halaman 127. 2. Sebutkan manfaat mematuhi tata tertib di sekolah. Tugas SBDP. Anak-anak menggambar imajinatif. Untuk gambarnya bebas. Jangan lupa diwarnai. Untuk hasilnya difotokan dan dikirimkan melalui WA. Hasilnya disimpan, jangan dibuang. Bagi anak-anak yang sudah selesai, langsung di WA-kan kepada Ibu.
Tugas dari Ibu paling telat hari Jumat pukul 12. Baik anak-anak, sekian pembelajaran dari Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat, selamat belajar, Tuhan memberkati. Sekian, terima kasih anak-anak. Sampai jumpa.